Alhamdulillah, Alhamdulillahil fasi fil khalqi amruhu wa hamduhu dhahiri bil karami majduhu al-basid bil judi yadahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantuliku biha al-usub wa talinu biha as-suhub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Faqala Ta'ala wa tubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang terhormat, kita tingkatkan takwa kepada Allah dalam arti takwa yang sebenar-benarnya. Dengan kendali takwa dalam diri dan jiwa kita, insya Allah kita akan memperoleh keselamatan dalam menapaki kehidupan dunia yang senantiasa bergelombang. Wahai kaum beriman, wahai para pelaku puasa, kenapa dikatakan Ramadan? Anas radhiyallahu an berkata, dikatakan Ramadan karena ia mampu membakar dosa-dosa. Jadi Ramadan adalah api untuk membakar dosa-dosa manusia. Untuk itu, marilah di bulan suci Ramadan kita bertaubat, karena Ramadan adalah bulan bertaubat. Wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang terhormat, para nabi dan rasul datang untuk mengingatkan manusia supaya manusia menjadi makhluk beriman. Allah memanggil orang-orang beriman untuk berpuasa Ramadan, dan Allah memanggil semua manusia untuk segera bertaubat, terutama kaum beriman. Dalam sebuah pernyataan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila telah datang permulaan bulan Ramadan, Allah berfirman, apabila ada orang-orang yang bertaubat, maka aku akan memberi taubat. Wahai kaum beriman, wahai pelaku puasa, jikalau kekuatan keimanan hadir pada seseorang, maka akan membuat ia semakin aktif dan rindu untuk beribadah kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang beriman untuk melakukan puasa, terutama puasa Ramadan, yang pada hakikatnya mensucikan manusia dari segala noda-noda dan karat-karat yang masih menempel pada dirinya. Mari di bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan diturunkan Al-Quran dan bulan pengampunan, kita banyak-banyak minta ampun kepada Allah, banyak-banyak taubat kepadanya, sehingga kita mendapat keberuntungan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nur 31, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang terhormat, wahai kaum beriman, wahai pelaku puasa Ramadan, Dia yang Maha Terkasih menjadikan taubat sebagai sebaik-baiknya ibadah,
dan orang-orang yang memiliki kualitas keimanan dan mutu keyakinan pasti tahu bahwa taubat merupakan ibadah tingkat tinggi. Dan di bulan Ramadan, marilah kita bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Ramadan adalah bulan rahmat dan bulan pengampunan, serta dijadikan sebagai bulan yang paling mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka peluang kepada semua manusia di bulan Ramadan ini untuk banyak-banyak bertafakur, merenung diri, kemudian kembali ke jalan yang lurus dengan bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh taubat. Banyak hadis yang menegaskan tentang keharusan untuk bertaubat. Hadis menegaskan tentang keharusan bertobat, dan harus bertobat itu diprioritaskan terutama di bulan Ramadan. Maha suci Allah yang telah menjadikan taubat sebagai sarana untuk mendapatkan cintanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 222, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, wahai kaum beriman, kita harus memiliki niat yang kuat dan pasti untuk menjadi inti setia pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini dihadirkan untuk membangun kemanusiaan dan menyingkirkan kendali-kendali setan dari wilayah diri manusia. Taubat adalah puncaknya. Untuk itu marilah kita kembali atau bertaubat ke fitrah suci kita dengan taubatan nasuha, yaitu taubat dengan semurni-murninya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Tahrim 8, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Wahai kaum beriman, wahai pelaku taubat, taubat nasuha adalah taubat dengan sebenar-benarnya taubat. Para ahli usul telah menetapkan 3 syarat bertaubat, yaitu yang pertama, menyesali dan tidak mengulangi lagi. Yang kedua, meninggalkan secara langsung. Dan yang ketiga, dengan perasaan mantap seseorang memutuskan untuk tidak kembali kepada kemaksiatan yang sama. Dengan demikian dosanya akan diampuni. Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardaweh meriwayatkan sebuah hadis yang artinya taubat yang tulus ialah menyesali atas perbuatan dosa yang telah terlanjur, lalu meminta ampun, kemudian tidak mengulangi dosa itu untuk selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang terhormat, tentang pentingnya taubat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra 25, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu sholihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Yang artinya, Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang-orang yang baik, sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Innal abda idza tarafa bidambihi thumma taba
taballahu alaih, yang artinya sesungguhnya hamba jika mau mengakui dosanya kemudian bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima taubatnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang terhormat, di bulan yang mulia ini marilah kita banyak merenung dengan kesalahan-kesalahan kita yang lalu, dan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berzikir kepada Allah, dengan banyak membaca Al-Qur'an. Dan marilah kita semua, saya ajak diri saya sendiri khususnya dan umumnya kepada kita semua, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang terhormat, mudah-mudahan khutbah singkat ini menyentuh perasaan kita dan kita akan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallahi nura, wa takunu lana walil mu'minina faraja wa farha wa surura, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma fat ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan amma ya rabbal alamin. Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan amma ya rabbal alamin. Allahumma farijan ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzim yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar.